Saya rekam dalam cloud saja ya. Ya. Oke, udah recording. Oke, yes. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan Pak Joshua. Oke. Ya, selamat malam saudara-saudari ya dari yang saya kasihi ya. Ini rancangan Conversation With. Dan pada hari ini kami ketua kerana dapat mengundang seorang penggemar kopi yang menjadikan kopi itu sebagai persahabatan, yaitu Pak Lukas ya. Silakan tepukan bagi Pak Lukas ya. Ya, Pak Lukas ya. Ya. Jadi sekarang kita mau memberikan Pak Lukas untuk memberitahu tentang dia sendiri. Dipersilakan Pak Lukas. Ya, baik, terima kasih. Sambil mungkin Pak Joshua akan share screen, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lukas Christian, saya adalah founder dari Gerakan Kopi Persahabatan. Kalau dalam bahasa Inggris berarti Friendship Coffee Movement. Ini adalah sebuah gerakan, jadi sebuah movement. Jadi saya menggerakkan sebisa mungkin seluruh dunia untuk bisa bersahabat satu dengan yang lain. Nah, caranya adalah dengan cara memakai kopi. Sarananya adalah kopi. Jadi saya ingin kita semua, bangsa apapun, ya, suku apapun, boleh bersahabat satu dengan yang lain. Dan cara untuk menjalin persahabatan itu, menurut saya dan pengalaman saya, itu adalah lewat kopi. Bicara kopi itu dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, presiden, raja sekalipun tahu tentang kopi. Jadi itu sudah saya alami. Nah, terakhir saya ini mempunyai tagline yang mau saya sampaikan ke seluruh dunia, jadi From Indonesia with Friendship. Jadi saya membawa dari Indonesia sebuah gerakan sahabat. Saya sampaikan visi dari gerakan ini. Visinya menjadi ikon persahabatan dunia. Karena menikmati kopi sehat, khususnya kopi asal Indonesia secara gratis. Jadi di dalam visi mengandung kata gratis. Artinya gerakan ini akan bagi kopi gratis terus selamanya sampai visinya tercapai. Yang pertama. Kemudian di dalam visi itu ada juga kata sehat, kopi sehat. Apakah kopi sehat itu? Kopi sehat adalah kopi berasal dari biji kopi, ya, ditanam, ya, karena ditanam oleh petani, kemudian dipanen, diproses pasca panen, kemudian di roasting dan digiling serta dinikmati. Definisi sehat selain kopi yang dari tanaman itu tidak dicampur dengan yang lain. Yang kedua adalah kalau kita menikmati kopinya tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer. Itu definisi kopi sehat. Saya sudah berbagi kopi selama 4 tahun lebih dan saya tidak bermusuhan dengan orang. Padahal saya mempunyai definisi tentang kopi sehat. Ya, kopi sehat berarti ada kopi tidak sehat. Tapi saya nggak mau bahas tentang kopi tidak sehat, saya hanya konsen dengan kopi sehat, di mana definisinya hanya 2, dari biji kopi dan dinikmati tanpa gula, susu, creamer. Itu adalah kopi sehat. Nah, kemudian menjadi ikon persahabatan dunia. Jadi saya ingin seluruh dunia, kalau bicara tentang persahabatan lewat kopi, harusnya tahu tentang gerakan kopi persahabatan ini. Oke, Bahkan Pak saya Lukas, pernah... Ya. Maaf ya, memotong tadi. Jadi apakah sebenarnya apa itu gerakan kopi persahabatan secara menyeluruh? Gimana Pak? Kurang jelas. Apakah itu gerakan kopi persahabatan menurut definisi yang Pak Lukas? Ya, jadi gerakan ini hanya menjalin persahabatan dengan siapa saja. Caranya adalah berbagi kopi atau ya kalau kopinya nggak ada, bercerita tentang kopi. Pak Joshua mungkin ketemu banyak sekali orang yang tidak kenal kan? Ya, kalau kita bertemu, ini saya anggap ini saya, ini orang lain.
saya nggak kenal sama orang ini, ya waktu saya bertemu, ya sudah, lewat saja begitu. Ya kan? Kita berpapasan dengan orang yang tidak kita kenal, tidak pernah kita menegur dia. Nah, mulai sekarang, Ya. saya sebagai anggota gerakan Kopi Persahabatan, kalau bertemu orang yang tidak kenal, kita berhenti dulu, Pak. Berbicara dulu, Pak. Berbicara dulu tentang kopi. Nah, dengan demikian, kita setelah berbicara, mengenal, baru boleh pergi. Itu yang saya ini. Kalau misalnya, karena Pak Joshua menanyakan hal ini, jadi saya mau sampaikan nih 1 minute friendship, Pak. Silakan. Ya, Silakan. 1 minute friendship. Ya, saya akan share ini saya. Okay. Nah, sebelum saya share, saya minta Bapak Ibu yang menyaksikan talk show ini, boleh ketik di Google masing-masing, Google Search, itu ketik gerakan kopi. Gerakan kopi saja, ya, maka akan ditemukan sekitar 2 halaman tentang gerakan kopi persahabatan. Ya. Nah, yang paling atas itu adalah gerakan kopi persahabatan. Sekarang saya share layar saya, layar handphone saya. Saya berharap terlihat dengan jelas. Oke, cukup jelas ya. Oke, saya akan mengetik di dalam Google saya, yang saya minta tadi, gerakan kopi. Gerakan kopi, lalu enter. Nah, ditemukan sekian banyak tentang gerakan kopi persahabatan. Ya, saya scroll di sini. Ini 1 halaman penuh, ternyata ini tentang saya semua nih. Ya, di handphone Bapak Ibu juga mestinya sama. Ya, saya lihat halaman keduanya, ini juga tentang gerakan kopi persahabatan. Ya, jadi kalau mau lihat kegiatan gerakan kopi persahabatan, bisa lihat di sini. Nah, sekarang saya mau praktekkan 1 minute friendship yang saya sampaikan. Di sini ada yang namanya gerakan kopipersahabatan.com, Bapak Ibu klik. Ya. Nah, ini adalah website resmi dari gerakan kopi persahabatan. Saya mau berkenalan dengan Pak Joshua sekarang. Pak Joshua udah pernah isi ini belum? Belum ya? Belum. Belum ya? Saya Pak Joshua belum menjadi anggota GKP kan? Belum menjadi anggota gerakan belum, ya? Tapi saya udah mau dalam kenalan grup, sama Pak Joshua. sudah Ya. dalam grup apa nama itu ya, grup persahabatan kopi. Ya. Baik, saya sekarang mau kenalan sama Pak Joshua. Nama lengkapnya Joshua, J-H-U-S, Joshua Tan ya Pak ya? Ya, betul ya, benar. Oh, oke. Emailnya apa Pak? Pokong, P-O-H-K-O-N-G, P-O-H-K-O-N-G, Q, oh, P, O, H, P, O, H, H, K-O-N-G. K-O-N-G. Itu huruf besar. P itu huruf besar. Huruf kecil. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, bisa ya. Oke, Mantap. Pokong, ada lain ya? Pokong 777. Oh, 777. Oke. At gmail.com. At gmail.com. Mantap ya ini ya. Jadi ini Bapak Ibu ingat ya, bahwa saya bertemu dengan Pak Joshua, orang yang baru ketemu dengan saya, anggapnya begitu. Kemudian saya tanya namanya, emailnya. Kemudian nomor handphone Bapak berapa Pak? Plus 60 plus 60 1 6 5 5 12 7635. 7635, betul? Ya, ya betul. Oke. Tinggal di Ipoh ya? Ya. Atau di mana? Ipoh, oke. Ipoh. Malaysia. Malaysia. Oke. Ya. Sekarang saya berkenalan dengan Pak Joshua. Pak Joshua ingin dikenal, untuk saya ingat itu sebagai apa ya? Pastor aja ya, supaya gampang ya. Oke, pastor. Ya. Kemudian saya klik daftar. Oh. Ya. Jadi ini berkenalan dalam waktu 1 menit, Pak Joshua. Mantap ya. Ya kan? Nah,
data Pak Joshua ini masuk di dalam website saya, gerakankopipersahabatan.com. Nah, Mantap, sekarang mantap. Pak Joshua langsung dikirim email. Oh iya, iya. Di iya. email Pak Betul. Joshua di sini tolong diperiksa, Iya. nanti tolong diverifikasi. Tapi Oh, yang iya, saya iya, mau iya. jelaskan langsung, ya, saya sekarang lihat datanya Pak Joshua di tempat saya, ya. Iya. Jadi ini ada, saya login, saya sebagai member di Gerakan Kopi Persahabatan yang namanya Lukas. Saya masuk, saya login, ya. Nah ini ada layar login seperti ini, ya. Ada yang namanya yang warna abu-abu ini 915 orang prospek sahabat saya. Oh. Itu namanya Joshua Tan mendaftar sebagai sahabat GKP. Nah, kalau Pak Joshua lihat emailnya, ya periksa emailnya, ada email dari GKP admin, terus Pak Joshua memverifikasi, maka Pak Joshua akan pindah dari yang 915 ini menjadi ke yang 710. Ya. Di mana 915, oh Bapak udah berhasil. Ya. Oke, sekarang saya refresh. Saya refresh. Tadi 915 ya, sekarang jadi 914. Oh. Tapi di sahabat saya jadi 711, tadi 710. Karena Joshua Tan sudah mengaktifasi. Nah, Bapak sebentar lagi Pak Joshua dikirim sebuah email yang isinya adalah password, ya, ada satu email lagi, yang isinya adalah password untuk login seperti saya. Ya, untuk bisa login seperti saya. Nah, sampai di sini dulu, saya akan stop share-nya. Oke. Ya, sekarang saya mau diskusi dengan Bapak Ibu. Jadi, sekarang sebagai seorang anggota Gerakan Kopi Persahabatan, dia bisa berusaha berkenalan dengan orang lain. Kemudian menyimpan datanya di cloud. Cloud-nya apa? Gerakankopipersahabatan.com ini. Jadi tidak peduli Anda bertemu dengan orang dimanapun juga, asal Anda mau bersahabat dengan dia, mulailah persahabatan. Mulailah. Tapi kalau Anda mulai begitu saja, dengan menyebutkan apa website segala macam, akan sulit. Percaya nggak? Pasti sulit. Tapi kalau Anda punya ini adalah kopi persahabatan. Mudah-mudahan tidak terbalik. Ya, Anda punya ini di kantong, ya, Anda keluarkan, bertemu dengan orang, mencoba menyapa dia. Bapak atau Ibu, apakah Bapak suka kopi? Saya mau memberikan kopi kepada Bapak atau Ibu. Gratis. Kira-kira dia akan membalas pertanyaan kita nggak? Balas ya? Balas. Benar ya? Mestinya balas. Mungkin juga dia bilang, wah Pak, saya tidak minum kopi. Bisa jadi. Kalau Bapak Ibu nggak minum kopi, mau nggak Bapak menerima kopi ini lalu sampaikan kepada orang lain? Ya, mungkin dia mau. Nah kalau dia mau, Pak, saya ini sudah memberikan kopi dan saya ini memberi kopi itu dalam rangka menjalin persahabatan dengan Bapak Ibu. Boleh nggak saya catat nama saya? Boleh pakai cara tadi. Ya. Sekali, ya sesuai terima WA-nya, emailnya tadi yang terbaru. Ya, ada passwordnya Pak. Ada passwordnya kan Pak? Ada. Nah, passwordnya tolong di-copy Pak. Passwordnya tolong di-copy. Kemudian Bapak lihat di bagian bawah sesudah password, itu Bapak dibuatkan link replika Pak. Yang bentuknya adalah gerakankopipersahabatan.com /R /Joshua. Ya, benar. Nah, ada Joshua 1 atau Joshua saja Pak? Joshua 1. Joshua 1. Berarti ada sahabat saya yang namanya Joshua sebelum Bapak. Oh, gitu. Jadi Bapak Joshua 1. Nah, Bapak copy link ini, Bapak bisa sampaikan ke semua sahabat Bapak. Ya, kalau Bapak punya pengaruh, maka orang-orang itu akan mendaftar. Ya, mendaftar. Ya, begitu dia mendaftar karena memakai link Bapak, maka datanya ada di bawah Bapak. Itu menjadi down friend Bapak. Ya, semua data down friend Bapak bisa lihat. Nah, ini adalah platform persahabatan dunia. Website ini bisa dipakai oleh siapa saja, begitu dia jadi anggota, diharapkan kalau ketemu orang, ngobrol dulu, baru pergi.
Dalam Jadi, ngobrol diharapkan sudah bisa menjadi anggota. ada Begitu, satu Pak. pertanyaan ya, Pak Lukas Ya. ya. Dilihat daripada flyer yang berikan itu, di sini katanya khabar yang kedua yang itu ya. Jadi Ya. apakah khabar yang kedua itu dan apakah khabar yang pertama itu? Silakan Pak Lukas. Ya, gini. Kabar baik nomor 2 adalah ada kopi gratis di Gerakan Kopi Persahabatan. Beritakan ke seluruh dunia, kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Nah, kalau ada kopi gratis yang boleh Anda nikmati, itu kabar baik kan? Betul, kabar baik ya. Tapi itu adalah kabar baik nomor 2. Jadi, kenapa nomor 2? Itu pertanyaan yang sering disampaikan kepada saya, kenapa Pak kabar baiknya nomor 2? Saya jawabnya adalah, kabar baik nomor 2 itu supaya saya bisa bersahabat sama orang lain. Anda bayangkan kalau saya datang ya ke orang yang tidak dikenal, saya punya sesuatu yang nomor 1 di dunia, gitu. Saya punya baju saya ini yang saya pakai merek terkenal nomor 1 di dunia. Ya, kalau saya bicara tentang hal-hal nomor 1 dari saya, apakah persahabatan dapat dengan mudah terjadi? Jadi, jawaban saya, kenapa nomor 2 adalah itu syarat persahabatan. Anda bisa bersahabat dengan orang lain kalau Anda rela atau mau menjadi nomor 2, nomor 3, atau nomor selanjutnya. Jangan nomor 1, jangan nomor 1. Kalau Anda maunya jadi nomor 1, maka orang lain harus jadi nomor 2 dan seterusnya. Dan itu sama sekali tidak disukai orang. Ya, saya menjawab dua pertanyaan yang terbesar yang paling sering ditanyakan ke saya. Itu adalah yang kedua. Yang paling banyak ditanyakan kepada saya adalah kabar baik nomor 1-nya apa, Pak? Kabar baik nomor 1-nya apa? Nah, kalau sudah sampai jawaban ini, ada 2 hal yang saya sampaikan. Kalau saya merasa dia tidak seiman dengan saya, dan kalau berbicara tentang iman itu akan menjadi hal yang kurang enak, maka saya akan membicarakan begini. Bapak atau Ibu, setiap orang itu perlu punya kabar baik. Jadi kalau seorang yang tidak punya kabar baik, saya membayangkan kalau saya bertemu dengan dia itu menunduk, Pak. Ya, kalau berbicara dengan saya, dia tidak berani menatap mata saya barangkali. Karena nggak ada kabar baik yang dia miliki. Ya, jadi setiap orang saya katakan perlu mempunyai kabar baik. Nah, kalau benar-benar saya merasa asing atau saya belum bisa akrab dengan dia, saya katakan kabar baik nomor satunya adalah coba dari Bapak apa. Tadi yang nomor 2 adalah dari saya. Ada kopi gratis di Gerakan Kopi Persahabatan. Beritakan ke seluruh dunia kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Itu dari saya. Saya minta Bapak menyampaikan ke seluruh dunia. Nah, sekarang nomor 1-nya saya balik. Bapak punya kabar baik apa? Ya. Nah, Pastor Joshua misalnya punya kabar baik apa, Pak? Saya menganggap itu kabar baik buat saya nih. Atau yang lain misalnya, Pak Andreja. Pak Andreja, halo? Boleh di-unmute, Pak? Pak Andreja? Ya, Pak. Ya. Bapak punya kabar baik nggak, Pak? Apa kabar baik Bapak? Apa ya? Bikin. Apa ya? Nah, begini Pak. Saya kadang-kadang ditanya sama orang ya, kabar baik nomor 1-nya apa? Dan saya tanya balik, nomor 1-nya dari Bapak aja deh. Banyak yang agak bingung, Pak. Seperti Pak Andre. Nggak siap ditanya kabar baiknya apa. Jadi, saya cuma mengatakan bahwa kabar baik itu perlu. Saya kesaksian saya, karena saya punya kabar baik nomor 2, saya dikenal oleh banyak sekali orang di seluruh dunia. Kabar baik nomor 2 ini original dari saya, Pak. Belum ada orang lain yang pakai. Jadi kalau Pak Andreja nih belum punya kabar baik nih, sambil mikir Pak, udah punya belum? Ada yang mau disampaikan kabar baik Bapak? Silakan. Belum, Pak. Belum kepikiran, Pak. Nah,
Kalau belum kepikiran, hafalkan yang nomor 2 aja, Pak. Kasih tahu ke orang. Kasih tahu ke orang, nanti Mantap, Bapak akan ya. ditanya. Bapak akan ditanya orang, kenapa nomor 2, kenapa nomor 1-nya. Dan Bapak bisa bersahabat berbicara dengan orang itu. Tapi maksud saya gini, setiap orang mesti punya kabar baik. Saya pernah bertanya pada seorang ibu, karena yang seperti tadi ke Pak Andreja. Jadi saya balikan ke ibu punya kabar baik apa? Dia diam sebentar, lalu dia bilang, Pak Lukas, anak saya baru lulus SMA. Lalu sekarang sudah diterima di Universitas Indonesia. Wah, saya bilang, itu kabar baik Ibu. Saya ceritakan, bahkan ini sekarang kepada Pak Joshua di Malaysia, saya cerita tentang ibu itu. Ya. Kabar baiknya ibu itu, anaknya lulus SMA. Itu tahun lalu, Pak. Itu tahun lalu. Saya lupa menanyakan nama ibu. Jadi dengan begitu, saya menjalin persahabatan dengan ibu itu. Dan ibu itu merasa senang waktu saya bilang, wah ya itu kabar baik Bu. Setiap orang mesti punya kabar baik. Dan kabar baik setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ya, saya katakan ibu, yang ibu ucapkan itu mirip. Saya kalau ditanya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, kabar baik saya adalah anak saya yang pertama lulus dari Amerika. Itu bisa berbulan-bulan saya bicara tentang anak saya yang lulus dari Amerika, itu berbulan-bulan kabar baik saya. Ya, saya anggap nomor 1. Kemudian kalau misalnya 3 tahun lalu, pokoknya beda setahun lah ya. 3 tahun lalu ditanya kabar baik saya apa? Berubah Bu. Anak saya yang kedua, yang perempuan, lulus dari Jepang. Dan itu bisa berbulan-bulan saya bicara tentang kabar baik nomor 1 saya, quote unquote. Gitu kan? Jadi kabar baik setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ya, bahkan kabar baik saya sendiri pun bisa berbeda dari waktu ke waktu. Lalu saya berpikir, apakah ada satu kabar baik buat saya, dari saya, yang tidak berubah-ubah? Nah, saya ketemu akhirnya, Pak. Memang ini berhubungan dengan iman. Tapi karena tadi Pak Joshua tanya, saya jawab dong ya. Yang lain pengen dengar nggak? Jadi silakan. Saya hanya berusaha menjawab yang ditanyakan kepada saya. Karena Pak Joshua saya tanya, maka saya jawab. Jadi nggak ada maksud lain. Kabar baik nomor 1 saya yang tidak berubah selama-lamanya buat saya. Jadi ini kabar baik nomor 1-nya Lukas ya Pak. Mirip sama yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah ada kopi gratis di Gerakan Kopi Persahabatan. Kabar baik nomor 1 saya adalah ada keselamatan gratis di dalam Kristus. Beritakan ke seluruh dunia kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Jadi saya bisa berbicara itu karena saya ditanya. Jadi saya bisa mengucapkan itu kepada mungkin hampir 1.000 orang lebih. Ya, 1.000 orang lebih. Mengucapkan kalimat ini. Karena saya ditanya. Saya sudah membagi kopi persahabatan dengan 30.000 orang selama 4 tahun. 4 tahun loh ya, enggak singkat. 4 tahun lebih. Dan saya sudah berbicara dengan kira-kira 3.000 orang lewat talk show seperti ini, misalnya 110, 150, atau talk show yang offline sebelum pandemi, itu ada yang 200. Saya bicara ke 200 orang, lalu mereka boleh bertanya kan kepada narasumber, dan ya ada yang nanya begitu. Tapi tidak selalu saya ucapkan, tergantung situasi. Tetapi kalau saya ditanya, kabar baik nomor 1 saya yang tidak berubah-ubah, yaitu ada keselamatan gratis di dalam Kristus, beritakan ke seluruh dunia, pada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Mirip dengan yang nomor 2. Jadi saya menganjurkan kalau orang nggak punya kabar baik, ingat yang nomor 2 saja dari Gerakan Kopi Persahabatan, dan sampaikan itu akan membuat Anda ditanya banyak orang, kemudian bisa menjalin persahabatan. Lebih baik lagi kalau Anda sudah menjadi anggota GKP dengan daftar sekarang tadi. Gitu Pak Joshua. Iya. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan. Ya, mantap sekali Pak Lukas ya. Jadi apa ada pertanyaan yang dari yang lain? Yang saya nampak tadi itu memang satu sistem yang bagus untuk memperkenalkan diri ke seluruh dunia. Jadi saya rasa Pak Lukas kalau boleh saya katakan bahawa di sini kopi persahabatan ini memang terbuka kepada seluruh dunia ya. Seluruh dunia, Pak.
Dan terus terang begini Pak Joshua, ada Oh. orang-orang yang Jadi, cukup fanatik Ju- dengan agamanya. Ya, saya. Halo, ada orang-orang yang cukup fanatik dengan agamanya. Lalu mungkin berpikir saya itu membawa kekristenan gitu. Saya bilang kabar baik nomor satu kan beda-beda. Saya katakan Anda boleh tanya kepada 100 orang Kristen sekalipun, ya, bukan Katolik tapi Kristen sekalipun yang sama dengan saya. Tapi jawaban bahwa kabar baik nomor satunya dia sama dengan saya itu hampir mustahil. Hampir ini mustahil. ada masuk Ada Max Pak, ya, Pak Max. Pak Max. Kena ya, Pak Max. Ya. Enggak, saya yang admit oke. barusan. Oke, jadi sekarang coba bayangkan begini. Kalau saya adalah seorang ustadz muslim, maka kabar baik nomor satu saya pun bisa berbeda. Iya. Dan mungkin saya bawa nama Nabi Muhammad sebagai kabar baik nomor satu saya. Tapi kalaupun seorang ustadz membawa nama itu, ditanyakan kepada orang-orang yang lain, sangat mustahil juga untuk orang lain bisa sama dengan dia. Iya. Jadi ini sebenarnya gerakan yang sangat umum. Ini tidak berhubungan dengan agama sama sekali. Jadi kopi itu setiap orang suka kopi apa juga berbeda-beda, Pak. Jangan dipaksakan harus menyukai apa yang kita sukai, Pak. Itu akan terjadi permusuhan nanti, akan permusuhan, bukan persahabatan. Begitu Pak Joshua. Ya, benar. Ya, mungkin bagus, ada bagus. pertanyaan. Jadi satu pertanyaan yang saya mau ajukan ya. Ya, ada yang saya nak ajukan ialah berapa jenis kopi yang terlibat dalam pergerakan persahabatan kopi ini? Oke, kalau berbicara kopi, di seluruh dunia itu hanya ada 4 macam. Jadi sangat mudah. Ya. Gitu ya. Saya bisa sampaikan, kadang-kadang saya bicara bahwa kasta di dalam agama Hindu itu hanya ada 4. Brahmana, Satria, Sudra, dan Waisya. Waisya dan Sudra. Ada 4. Injil di dalam agama Kristen juga hanya ada 4. Matius, Markus, Lukas, bukan yang ini ya, Lukasnya ya. Lalu Yohanes. Jadi iya, mantap. Ingat Injil, ingat kasta, ingat juga kopi hanya ada 4. Nah, kopi itu apa aja? Saya menyingkatnya supaya mudah mengingat adalah real. Kita bicara hal yang nyata, yang real. R itu adalah Robusta. E itu adalah Excelsa. A adalah Arabica. Dan L adalah Liberica. Kalau kita bertanya kepada banyak orang, lebih banyak yang tahu hanya 2, yaitu Robusta dan Arabica. Tapi Excelsa dan Liberica orang jarang tahu. Jadi di seluruh dunia hanya ada 4. Nah, selain jenis, ada namanya origin. Origin itu daerah asal di mana kopi itu ditanam. Nah, itu ada puluhan ribu. Kalau kita sebut negara saja, ada Brasil. Saya sebut berdasarkan produksi kopi di seluruh dunia ya. Nomor 1 adalah Brasil, nomor 2 Vietnam, nomor 3 Kolombia, nomor 4 Indonesia. Sorry buat negara lain, saya nyebut hanya sampai Indonesia saja. Karena saya susah menghafal. Jadi 4 saja. Jadi Brasil, nih. Nah, yang menarik di Indonesia, itu ada, di Indonesia sendiri ada puluhan ribu desa penghasil kopi. Di Indonesia itu ada 75.000 lebih desa. Dan 10.000 diantaranya menghasilkan kopi. Kalau saya hanya menyebut daerah-daerah yang cukup dikenal atau kopi yang dikenal, maka saya bisa sebut ada kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Mandailing, kopi Lintong, kopi Lampung, kopi Temanggung di Jawa Tengah, kopi Gunung Puntang di Jawa Barat, kopi Garut, kopi Ijen di Jawa Timur, kopi Bali, Kintamani, kopi Flores, kopi Papua. Dan gerakan kopi persahabatan sudah pernah mengendorse 80 lebih jenis origin kopi di Indonesia. Jadi yang tadi saya sebutkan nih Robusta Temanggung, ya. Jadi sudah ada 80 origin kopi lebih yang saya perkenalkan kepada masyarakat. Gitu Pak Joshua.
Ya, terima kasih. Adakah dari yang lain mau ada apa-apa pertanyaan? Ya, welcome ya Pak Max. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Lukas ya. Ini memang cukup mantap ini ya tentang apa khabar baik nombor 2 ini, cukup begitu senang untuk menjadi satu apa nama budaya yang cukup baik ya untuk mengenalkan atau memperkenalkan diri ya. Dan saya rasa ini memang satu perkara untuk dijadikan sebagai teladan ya kepada yang lain. Kerana Ya, mudah-mudahan. Ya, pada pendapat saya pergerakan ini belum ada lagi di Malaysia dan mudah-mudahan ya selepas talk show ini yang akan lebih banyak orang ketahuan tentang pergerakan kopi persahabatan ini. Dan cuma saya ada satu pertanyaannya yang mungkin juga di dalam di dalam minda kalian, iaitu kira bahawa kopi-kopi ini yang di daerah manakah Indonesia yang didapati? Kopi banyak sekali kalau yang di Indonesia tadi, dari Sumatera itu Aceh, terus sampai Palembang, Lampung, Ya, segala itu ada. Maksudnya kopi yang dipilih oleh Pak Lukas adakah menjadi satu The best. Ya. Oh, ya. Nah, ini Pak, bicara the best Pak ya. Ini potensi permusuhan Pak. Jadi saya lepaskan diri dari hal itu. Jadi kalau bicara tentang kopi, itu sangat subjektif. Tergantung selera masing-masing. Kesukaan orang itu sangat berbeda. Atau bisa sama, tapi bisa sangat berbeda. Jadi apa yang saya katakan the best, itu buat orang lain bisa the worst. Dan itu sah. Ya, jadi saya karena waktu juga, saya pikir saya akan sampaikan dulu mengapa gerakan kopi persahabatan yang berbagi kopi gratis terus 4 tahun lebih masih hidup. Ya, bagi kopi gratis terus kan rugi Pak, ya kan, rugi, tapi masih hidup. Ya, jawaban pertama itu karena Tuhan masih memberi anugerah sehingga gerakan ini masih hidup. Kalau ingat ya, saya sih karena saya Kristen kan, jadi saya dipengaruhi banyak pemikiran Kristen bahwa kalau nanam itu yang menanam itu ya penanamnya, lalu dia menyirami, tapi siapa yang menumbuhkan? Ya, mau disiram 3 kali sehari atau 2 kali sehari, ditanam, dipupuk, dikasih apapun, kalau Tuhan nggak ngasih pertumbuhan, itu nggak tumbuh. Jadi itu jawaban pertama saya kenapa bisa hidup adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kemudian kedua, halo? Ya. Halo, ya. Ya. Kedua adalah ada 3 hal yang membuat gerakan ini bisa terus. Ini freeze ya. Suara saya nggak dengar ya? Dengar. Halo? Dengar Pak. Tepi. Ya. Halo. Silakan Pak Lukas, ya silakan. Ya. Jadi begini, saya gerakan ini adalah karena gotong royong. Fondasi dari gerakan ini adalah gotong royong. Kalau tidak ada orang lain yang mendukung saya, gerakan ini pasti sudah mati. Itu pertama. Fondasinya harus kuat dan berarti ada orang yang mendukung saya. Kedua, kalau kita buat rumah, selain fondasi yang kuat, kita butuh tiang-tiang. Dan selain tiang bisa bikin tembok. Nah, tiang dan tembok itu adalah tepo seliro dalam bahasa Jawa atau toleransi dalam bahasa Indonesia. Saya harus bisa menerima selera kopi orang lain. Toleransi. Saya harus bisa menerima orang yang mau minum kopinya pakai gula. Dan itu adalah tiang-tiang yang membuat gerakan kopi persahabatan ini masih hidup. Itu adalah tiangnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana gerakan kopi persahabatan kok masih hidup? Karena dia sudah ada 2 halaman di Google. Itu kenapa? Karena saya menganut
bagaimana menang tanpa merendahkan orang lain. Winning without humiliating. Nah, itu adalah prinsip ketiga. Jadi itu yang membuat gerakan kopi persahabatan masih bisa bertahan. Ya. Jadi seperti itu Pak Joshua. Ya, jadi masih dengar suara? Ya, dengar. Silakan. Jadi Pak Lukas, ini apakah perancangan masa ke depan ataupun rancangan susulan untuk ke depan? Karena kita tahu bahawa sekarang adalah di dalam terjebaknya COVID ya. Jadi sebenarnya adakah dia mempengaruhi gerakan ini, dan kalau ya, bagaimanakah Pak Lukas cara-cara untuk mengatasinya, dan apakah ke depan, apakah rancangannya untuk majukan lagi pergerakan persahabatan kopi ini? Ya, rancangan ke depannya begini Pak. Jadi COVID ini kan masalah bagi semua orang, tetapi buat gerakan kopi persahabatan pengaruhnya justru makin baik. Salah satunya adalah saya bisa talk show dengan Pak Joshua. Jadi rancangan ke depan pertama misalnya, saya akan minta Pak Joshua menjadi chapter di Malaysia, di Ipoh. Ya, apakah Lukas, sulit? Maaf ya, silakan on itu kamera Pak Lukas. Maaf ya. Oke. Iya. Apakah Pak Joshua di Malaysia bisa membeli kopi murni yang dari biji kopi, berbentuk biji kopi? Bisa? Bisa. Tapi di sini juga banyak yang import dari Indonesia. Ya, tapi saya butuh yang murni Pak. Jadi mau Indonesia, mau Malaysia, mau Brasil terserah, tapi yang dari biji. Lalu Pak Joshua giling. Lalu Pak Joshua bisa undang teman-teman, entah gereja, entah siapapun, lalu nikmati kopi gratis dari Pak Joshua. Nah, itu menjalankan gerakan kopi persahabatan. Nanti saya akan diskusi dengan Pak Joshua agar kita bentuk chapter di Ipoh, Malaysia. Sesudah itu, semua yang minum kopi dijoinkan menjadi down friend Bapak. Ya. Nah, saya sudah berbagi kopi dengan Pastor Lut di Belgia, dengan Pastor Harry di Frankfurt, dengan Pastor Dios di Belanda. Dan saya berharap mereka menjalankan gerakan ini juga di sana. Jadi sekarang ini justru karena COVID, dengan adanya Zoom ini, saya mempunyai chapter di mana-mana. Tapi tentu saja kalau bersedia, karena ada syaratnya bagi kopi kalau bisa. Nah, khusus untuk yang di Belgia, saya malah sudah memberikan karena ada pabrik kopi yang punya barang di Belgia, saya tinggal bilang ke pabrik itu, mau nggak kopinya saya perkenalkan kepada teman. Berikan gratis dulu sebagai sampel. Nah, kopi gratis itu yang dipakai nanti oleh Pastor Lut untuk menjalankan gerakan. Ya, maaf sekali di Malaysia saya belum ketemu yang bisa bergotong royong dengan saya. Tapi menurut saya beli kopi 100 gram ya Pastor Joshua mungkin murah. Kalau di Indonesia itu 30.000 sudah dapat yang bagus. 100 gram itu diseduh menjadi 10 gelas, 10 cangkir. Jadi Bapak bisa berbagi dengan 10 orang. Kalau seminggu sekali Bapak keluarkan 30.000, sebulan 120.000. Dengan hanya 120.000, itu Bapak bisa mempunyai 40 sahabat baru. Dan itu kalau digerakkan semua, itu sangat bagus. Kalau bicara gereja misalnya, Bapak bisa menjangkau orang lain untuk masuk ke gereja Bapak dengan cara ini. Sebuah masjid misalnya, dia bisa mendapatkan umat yang baru dengan cara seperti ini. Kiainya atau pimpinan masjidnya melakukan gerakan kopi persahabatan di sana. Jadi ini adalah suatu gerakan umum yang saya berharap malah karena COVID ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Dipercepat, sebagaimana COVID mempercepat kita dengan Zoom atau digital, maka gerakan kopi persahabatan juga bisa riding the waves dan ikut dipercepat. Saya langsung buka cabang-cabang di seluruh dunia. Begitu, rancangan ke depannya begitu Pak Joshua. Ya, jadi dipersilakan ya boleh dianggap sebagai narasumber ya Pak Andrea, Pak Max ya, dan Pak Alamon, mungkin boleh mengemukakan
pandangan ataupun apa-apa saranan ataupun apa-apa persoalan yang mungkin ada di dalam ya yang nanti saya sampaikan kepada Pak Lukas. Bisa buat bisnis juga Pak Joshua. Boleh, silakan. Selamat malam semuanya, Pak Joshua, ada Pak Andre Cia, sahabat saya Gospel, ada Bro Alomat Bunga, dan terutama untuk yang membawakan sharing Pak Lukas Christian. Maaf tadi saya terlambat. Iya, nggak apa-apa. Saya masuk dari yang di ID yang dikasih Pastor Joshua, nggak bisa masuk. Ya, oke, saya mau tanya ini. Saya juga ada sekarang ini join sama teman-teman membuat satu kafe, ya. Puji Tuhan, kafe ini sangat berkembang dengan baik. Dan saya salah satu penikmat kopi yang setiap hari minimal itu 2-3 gelas, seperti itu ya. Yang saya mau tanyakan dari Pak Lukas, ya, itu misi dari tujuan untuk apa tadi ya, kopi bersama, kopi persahabatan. Ya, kopi persahabatan itu misinya untuk apa ya Pak? Dan berkembangnya sekarang kalau Pak Lukas sendiri di mana posisinya? Oke, ya baik. Itu aja. Posisi saya yang kedua dulu. Posisi saya di Gading Serpong, Tangerang di Indonesia. Oh, saya di sana itu. Oh ya? Kalau ke Jakarta pasti di sana. Oh gitu. Pak Max, kafenya di mana Pak? Kalau kafe saya di Batam Pak. Oh di Batam, oke Pak. Begini Pak, saya propose nih kalau bisa Bapak jadi chapter di Batam Pak. Jadi karena Bapak punya kafe Pak, kafe Bapak pernah ada waktu sepinya nggak Pak? Dari Senin sampai Minggu misalnya, bukanya jam berapa Pak? Buka jam berapa, hari apa? Nah, kami jam 8 Pak. Jam 8 sampai? Jam 10. Sampai jam 10 malam, oke? Oke. Yang paling sepi jam berapa Pak? Nggak ada pengunjung Pak, biasanya. Hari apa dan jam berapa? Saya sih enggak selalu enggak nongkrong di sana karena kan saya kira-kira hanya Pak. Kira kurang lebihnya ya. Antara jam biasanya hari Selasa ya kurang lebihnya antara jam 9 sampai jam 10. Pokoknya dari buka jam 8 sampai jam 10 atau sore biasanya jam 5-an itu sampai jam 6:30 itu masih sepi. Ke atas seperti itu. Baik Pak. Sekarang gini Pak, saya punya ide. Bapak running gerakan kopi persahabatan pada hari Selasa jam 8 sampai jam 10, kemudian jam 5 sampai jam 6 sore. 3 jam Pak. Ya. Lalu dengan Bapak melakukan gerakan kopi persahabatan berarti Bapak perlu membagikan kopi gratis Pak. Nah, saya sarankan itu bisa itemnya Americano, V60, kopinya hitam Pak. 100 mili saja, 1 sloki Pak. Jadi itu Bapak mempromosikan produk Bapak gratis pada hari Selasa jam 8 sampai 10 atau jam 5 sampai jam 6 sore. Hanya 3 jam itu, dalam 1 minggu hanya 1 hari itu, ya Bapak memberikan kopi gratis. Di jam sepi Bapak yang biasanya nggak ada orang, saya ingin tahu apakah nanti akan ada orang yang datang karena tertarik dengan kopi gratisnya. Kenapa bisa gratis? Karena Bapak memberikan ini kopinya dalam rangka gerakan kopi persahabatan. Jadi kalau bisa ada logo saya Pak. Tapi kalau nggak ada logo saya, Bapak tetap bisa lakukan itu. Saya nggak keberatan. Cuman berarti saya tidak bisa klaim berapapun orang yang datang itu sebagai saya yang ikut berbagi. Itu saja. Ya. Jadi kalau kita bekerja sama, maka saya bisa. Tujuannya membuat kafe Bapak dikunjungin orang. Ya, saya bersahabat dengan Bapak. Kafe Bapak. Kafe Bapak bersahabat dengan para pengunjung baru. Lalu saya tambahkan lagi, semua pengunjung baru itu syaratnya harus jadi anggota GKP. Yang tadi saya sudah praktekkan dengan Pastor Joshua. Sangat mudah, 1 minute friendship. Ya, ngisi data saja. Semua data itu bisa diambil oleh kafe. Jadi saya sarankan kafe Bapak dengan alamat email kafe itu menjadi anggota GKP. Kemudian kafe Bapak mempunyai down friend, yaitu pengunjung-pengunjung kafe Bapak. Nah,
suatu saat Bapak bisa katakan semua anggota GKP, berarti yang bisa login dan menunjukkan HP-nya ada halaman loginnya, dapat diskon 10%. Kalau itu Bapak lakukan, maka saya berharap banyak anggota saya di Batam juga yang bisa datang ke kafe Bapak dan minta diskon 10%. Orang-orang ini adalah anggota GKP yang mungkin tidak akan pernah berkunjung ke kafe Bapak kalau tidak ada diskon. Ya, karena ada diskon mungkin dia berkunjung ke tempat Bapak. Jadi itu adalah jasa dari gerakan kopi persahabatan kalau mau dikatakan sebagai jasa. Jadi kalau secara bisnis sebenarnya model saya ini adalah iklan, Pak. Model bisnis saya ini iklan, endorsement. Jadi Lukas ini mengendorse siapa saja sahabat-sahabatnya untuk bisa dikunjungi, untuk bisa dibeli. Tapi saya tidak menjanjikan kepastian bahwa itu akan terjadi. Ya, saya tidak menjanjikan kepastian. Begitu Pak Max. Mungkin udah ketangkap atau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Oke Pak, saya sudah jelas, sudah tangkap yang Bapak bicarakan. Kalau untuk yang melakukan tersebut, saya harus meeting dengan investor lainnya, karena ada beberapa investor yang handle itu. Sedangkan saya, kalau di tempat yang kafe itu, saya tidak ikut menjalankan. Saya hanya sebagai investor, ya saya ke situ, daripada saya ngopi di luar, daripada saya makan di luar, jadi saya makan di kafe tersebut. Kenapa? Dulu Betul. tahu tempat kafe saya, tapi waktu itu belum. Jadi, Ya. Saya sih mungkin aja kalau Tuhan izinkan sih, saya kepingin sendiri sih ya, mempunyai bisnis kafe sendiri. Nah, kalau kopi, teman-teman saya bisa mensuplai. itu ya itu ya, si adiknya itu. Ya. Silakan Mungkin Pak, silakan. boleh saya pikirkan. Ya Pak. Boleh, nggak ada masalah. Jadi Ya. apa yang saya ungkapkan itu adalah, ini adalah gerakan umum yang hanya menggerakkan orang untuk menjalin persahabatan satu dengan yang lain. Siap Pak. Gitu Baik, Pak. Jadi ya, mungkin dari situ juga tidak ada muluk-muluknya. Seperti itu. Baik. Ya. Mungkin di situ juga bisa kita mulai sedikit menginjil ya, menjaga jiwa ya. Wah, puji Tuhan kalau itu bisa terjadi. Siap Pak, siap. Ya. Nanti, Saya sambil minum kopi. nanti kita kontak ya Pak Max, saya minta maaf ya karena tadi ada sedikit perubahan ID dan passwordnya tadi, itu makanya menjadi satu ini ya, karena aku pun tak tahu kenapa itu menjadi ini. Tetapi ada satu saranan di sini, nanti karena siaran talk show ini ada dirakamkan, jadi untuk nanti kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Lukas, mungkin kita boleh, nanti saya akan buat dalam bentuk YouTube ya, jadi boleh masuk ke situ untuk melihat kembali apa yang telah dibincangkan tadi. Memang bagus sekali cara itu ya. Oke, silakan Pak Lukas untuk kita udah hampir sampai ke ke penghujungnya. Tetapi adakah apa-apa lagi narasumber yang lain yang mau menanyakan sesuatu sebelum kita mengakhiri rancangan ini? Dan pada tanggal 24 giliran Pak Andrea ya yang akan membicarakan tentang temanya Pak Andrea. Dibuka mic-nya. Pak Andrea. Ya, Pak Silakan Andrea. Pak Andrea. Apakah temanya? Apa ya kemarin? Ya, Pak Andrea, yang tema Pak Andrea itu Jangan-jangan goes ya, sama durian. Ya. Jadi kira Pak Andrea ya. Jadi siapa nak menjadi mengambil bahagian dalam conversation week ini, bisa nanti ada di email yang didaftarkan, dan tujuan rancangan ini adalah untuk memperkenalkan kepada saudara-saudari dan dari mana saja untuk kepada sesuatu yang memberi the guidance untuk passion, the passion to move forward. Seperti Pak Lukas ni passionate terhadap kopi dan dijadikannya khabar baik keduanya. Persahabatan. Ya, jadi nama bersama khabar baik keduanya. Jadi memang bagus menurut saya sih bagus. Ya, bagus sekali ya kita lihat. Ya, bagus sekali. Dan Pak Halomon, ada apa-apa nak ditanyakan Pak Halomon? Masih mengambil kuliah dia mungkin. Okey. Jadi ada apa-apa persoalan daripada para narasumber yang lain sebelum saya mengakhiri rancangan pada kali ini? Yang pertama sebenarnya,
tetapi sampai penghujung November telah diisi oleh para narasumber yang lain, dan kalau ada yang pihak yang mau mengambil serta dalam rancangan ini, dipersilakan untuk kontak saya, dan kerana ini akan memberikan satu semangat untuk yang lain untuk memperjuangkan passion mereka yang seperti tadi Pak Lukas tentang kopi, menjadi kopi persahabatan, ya. Jadi dipersilakan lagi untuk satu pusingan lagi kepada para narasumber yang lain sebelum kita mengakhiri rancangan berkali ini. Terima kasih Pak Lukas kerana sudi untuk rancangan ini, ya. Sama-sama. Saya berterima kasih juga. Mudah-mudahan di IPOH ada chapter ya. Ya, mantap. Akan diusahakan karena tadi nampak sistemnya begitu bagus ya, 1 minit persahabatan dan kita mencari, memang bagus sekali sistemnya. Ya. Silakan. Pak Andrea, ada apa-apa persoalan? Cukup lah. Ya. Saya pendengar Citra aja Raya, dulu. Pak. Chapter Citra Raya, Pak, nanti. Ya, Pak Max, Pak Max ada... Saya pendengar dulu. Oh, sorry. Ya, silakan. Pak Max, ada apa-apa persoalan lagi ya untuk diketengahkan ke Pak Lukas? Sudah oke sih, sudah oke. Oke, Pak Halomon? Oh, dia mungkin ini ya. Oke, jadi kita mengakhiri rancangan berkali ini, dan sekali lagi kita akan bertemu lagi pada tanggal 24 nanti. Sehingga itu, selamat malam, salam, dan menjalin kopi persahabatan bersama dengan Pak Lukas. Selamat malam, terima kasih. Malam semua. Terima kasih. Terima kasih.